Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri. Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas sekilas tentang makalah saya yang berjudul Konsep Ummah Menurut Al-Quran. Jadi, pengertian ummah menurut Al-Quran menurut Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir dari Indonesia, ummah berasal dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju, menempuh, dan meneladani. Karenanya muncul kata berarti ibu, dan imam yang berarti pemimpin, karena keduanya menjadi teladan dan tumpuan pandangan dan harapan anggota masyarakat. Ummah dapat bermakna waktu, pola, ataupun metode, atau juga bermakna komunitas. Komunitas tersebut dimaknai sebagai komunitas agama secara umum, atau bagian dari sebuah agama, di mana ia juga menggambarkan beberapa komunitas. Hal yang lebih memungkinkan adalah ummah merupakan rumpun kebudayaan masyarakat Muslim di berbagai tempat yang saling memberikan keharmonisan dan bersifat saling melengkapi. Kebudayaan Islam transkultural ini menyatukan dan melestarikan ummah tersebut serta menggambarkan kekuasaan dan kualitas khusus yang timbul dari berbagai komponen kebudayaan yang nyata. Istilah ummah dan disebut dalam Al-Quran sebanyak 64 kali dalam 24 surat dan 52 kali disebut dalam bentuk tunggal. Digunakan untuk beberapa pengertian. Al-Quran menggunakan istilah ummah dengan dua cara. Yang pertama, penggunaan istilah ummah memiliki satu pengertian dengan waktu tertentu, contoh atau teladan. Dikaitkan dengan kata ummi, binatang yang ada di bumi atau burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Itu definisi dengan yang pertama, ummah. Yang kedua, penggunaan istilah ummah dalam arti persekutuan masyarakat agamawiyah dan cabang-cabangnya antara agama Islam dengan agama Katolik dengan agama Hindu dan Buddha contohnya. Dan tentu untuk merekatkan perlunya penggunaan istilah ummah memenuhi kaitan dengan pembahasan ini, cara kedua ditempuh sebagai instrumen analisis terhadap gejala negara-negara atau nation state sebagaimana dihadapi kaum muslimin di seluruh dunia saat ini. Karenanya dalam ruang lingkup kedua ini diberikan titik tekan pada istilah ummah wahidah atau ummah wasat. Dua istilah ini menggambarkan secara periodik, yakni periodik Mekah dan periodik Madinah, sebagai sentrum perubahan masyarakat nomaden ke arah masyarakat yang berkeadaban. Jadi setelah itu ada beberapa contoh konsep ummah di dalam Al-Quran. Terbagi menjadi yang pertama, pengertian umat yang merujuk pada semua manusia sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang berasal dari satu keturunan, yaitu dari Nabi Adam. Definisi umat ini mempunyai arti sebagai umat yang kedudukan, derajat, dan martabat di hadapan Allah adalah sama, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha waj'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi antaqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa umat berarti komunitas manusia secara keseluruhan, baik sekumpulan suku-suku yang jumlahnya besar seperti Aisy'ub maupun suku-suku kecil yang dinamakan qabail, yaitu komunitas suku-suku di bawah Aisy'ub. Yang kedua, pengertian umat yang merujuk pada kaum muslimin saja, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan surah Ali Imran ayat 110. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan la takunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang ketiga yaitu pengertian umat yang merujuk pada satu umat yang beriman dan mengesahkan Allah. Dalam pengertian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, kanan nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyana mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkumu bainan nasi fima ikhtalafu fi. Manusia itu dahulunya satu umat penganut agama yang satu, yaitu tauhid. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Jadi yang keempat yaitu pengertian umat merujuk pada ragam pemeluk agama. Dalam pengertian ini Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah Hud ayat 118, surah An-Nahl ayat 93 dan Quran surah Al-Ansyara ayat 8. Yang kelima yaitu umat yang merujuk pada satu orang saja, sebagaimana firman Allah yaitu Inna Ibrahim kana ummatan qatina Allahu hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan dan patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah orang yang musyrik, yaitu orang yang mempersekutukan Allah. Quran surah An-Nahl ayat 120. Dan keenam yaitu umat yang cakupannya sangat luas, yakni merujuk pada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dengan demikian, kesimpulan dari konsep pengertian umat adalah suatu taif atau golongan tertentu yang terdiri dari golongan seluruh umat manusia. Umat satu agama yaitu Islam, pimpinan umat yaitu imam, dan makhluk hidup pemeluk agama-agama dan lainnya. Fungsi dan tujuan ummah, salah satu corner Al-Quran ialah mentransformasikan masyarakat berpola hidup kesukuan qabiliyah pada masyarakat yang kosmopolitan atau ummah. Masyarakat yang berorientasi primordial ke masyarakat yang berorientasi ke ummah. Kata ummah berasal dari bahasa Hebrau atau Ibrani, alif mem, yang dasarnya yaitu cinta dan kasih. Bahasa Inggrisnya saint lovers. Kemudian menyeberang menjadi bahasa Arab yaitu arti dasar ibu. Ummu dapat diartikan seorang ibu karena ibu memiliki cinta kasih yang paling dalam. Dari akar kata alif mim membentuk kata amam atau keunggulan, imam, seorang pemimpin, dan makmum, seorang pengikut imam. Imamah, konsep yang mengatur
antara imam dan makmum. Jadi singkatnya, pernyataan menarik ialah apakah komunitas Islam Indonesia bisa disebut umat atau belum? Kita lihat unsur-unsur yang mempersekutukan komunitas Islam Indonesia. Dalam lintasan sejarah, bangsa Indonesia secara politis belum pernah tampil sebagai pemenang di dalam pemilihan umum. Kaum nasionalis selalu lebih dominan. Meskipun kaum nasionalis itu pada umumnya diisi oleh komunitas Islam. Sebagian pakar mengklaim bahawa komunitas itu pada umumnya diisi oleh komunitas Islam. Komunitas Muslim Indonesia sudah dapat disebut ummah mengingat unsur pokok yang harus dipenuhi sebuah umat sudah lengkap. Namun sebagian lainnya belum bisa menyebutkan sebagian suatu umat karena ikatan-ikatan keumatan masih terkalahkan oleh ikatan-ikatan lainnya. Kesimpulannya, istilah ummah dan umam disebut di dalam Al-Quran sebanyak 64 kali, di dalam surah 24 surat dan 52 kali di dalam bentuk tunggal. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kesimpulan ummah tersebut. Indonesia ini memiliki banyak suku dan bangsa. Meskipun bersuku-suku berbangsa-bangsa, kita tetap satu. Yang jelas, tidak ada perselisihan. Dengan adanya toleransi lahirlah sebuah keharmonisan. Sekian dari saya, Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.